Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video kegiatan saya bersama IKA UNJ sebagai kelanjutan setelah pelantikan Rakernas. Maka berikutnya adalah rapat pleno yang dihadiri secara terbatas oleh BPH ya dan ketua-ketua bidang yang memang kita akan menentukan waktu dari berbagai kegiatan agar tidak tumpang tindih ya. Dan rapat ini berlangsung pada hari Sabtu di kampus kami tercinta tentunya, yaitu kampus A UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh ketua umum ya dan seluruh jajarannya lengkap ya. Ini juga ketua-ketua bidang pada umumnya juga hadir ya. Kalaupun tidak hadir ya betul-betul memang tidak mungkin gitu untuk hadir ya. Dan di sini semua tidak diwakilkan. Jadi dengan jumlah yang begitu banyak ya, hanya sedikit yang tidak hadir, ini menunjukkan bahwa ada komitmen bersama ya. Nah, seperti apa nih ya rapat plenonya? Yuk kita simak dalam video dan foto berikut ini. 3 IKWJ alumni mengabdi. Ya, jadi memang kegiatan ini tidak boleh diwakilkan. Jadi yang datang ya hanya terbatas sekitar 37 orang yang memang itu terdiri dari BPH ya, wakil sekjen termasuk, dan juga ketua bidang. Ketua bidangnya juga cukup banyak kan ya. Nah, ini kita memulai tentu dengan makan siang ya. Setelah itu dibuka oleh sekjen ya, diawali oleh pembukaan oleh sekjen, kemudian ada pengarahan dan dilanjutkan dengan wakil ketua ya. Wakil ketua umum itu kan ada 4. Nah, masing-masing kemudian bersama ketua-ketua bidangnya memastikan gitu untuk menentukan kapan ya program dilaksanakan, launching kapan dan lain-lain. Nah, itu kemudian satu persatu memang dipersilakan untuk bicara ya. Dan mulai dari wakil ketua 1, 2, 3, dan 4 karena memang ada 4 ya. Dan ketika siang ya itu menjelang sore lah ya, sekitar jam 3, ketua umum kami Bapak Sugeng hadir dan juga memberikan pengarahan tentunya setelah mendengarkan juga paparan ya beberapa bidang itu ya. Dan ini tentu saja ditutup dengan yel-yel dan foto bersama. Nah, seperti apa? Yuk kita ikuti terus dalam video ini. Laksanakannya dalam bentuk program. Nah, sebab itu supaya tidak tumpang tindih masalah pelaksanaannya, kita perlu tetapkan waktunya kapan. Sebelum itu mungkin ya saya sampaikan bahwa ada program-program yang sifatnya rutin. Ada ya? Itu punya Kang Aan itu rutin sifatnya. Apa namanya programnya? Diskusi pedagogi. Apa takar ya?
Ya, diskusi pedagogik itu rutin sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Nah, misalnya mengusahakan adanya sistem penyimpanan dan lain sebagainya yang memang memungkinkan kita untuk bisa punya database yang bisa diakses dan bisa dimanfaatkan setiap saat gitu. Tapi untuk itu mungkin perlu uang, perlu biaya. Nah ini mungkin nanti sepenuhnya akan dibiayai oleh KWNJ. Makanya nanti akan kita lihat yang mana yang sepenuhnya dibiayai oleh KWNJ, yang mana yang mungkin nanti memerlukan sumbangan atau donasi yang memang kita akan coba usahakan gitu ya, tapi juga yang punya nilai komersial, termasuk mungkin yang di bawah saya kebetulan banyak yang punya nilai komersial. Saya berharap dan memang harusnya gitu ya, itu sepenuhnya kita harus cari sponsor untuk bisa mengisi kegiatan itu sendiri. Nah mungkin nanti hasil dari rapat kita pada hari ini, kita juga akan memilah-milah, membagi dalam prioritas mana yang memang akan dibiayai sepenuhnya oleh IKWJ, mana yang kita mungkin kolaborasi, kerjasama, termasuk mana yang mungkin kita harus cari sponsorship gitu loh. Jadi di situ menurut saya memang kan kehadiran teman-teman ini bukan saja karena teman-teman adalah ketua bidang dan sebagainya, memang harus bisa juga punya strategi lah ya, bagaimana caranya bisa mewujudkan program-program tersebut tanpa ketergantungan gitu ya sepenuhnya oleh didanai oleh IKWJ. Mungkin itu nanti akan kita usahakan gitu loh ya kan. Nah kemudian yang ketiga mungkin adalah masalah kolaborasi dan coba penyesuaian, karena ada beberapa yang masih program-program kerjanya itu sebenarnya bisa kolaborasi antar bidang ya kan? Jurnal Rawamangun ya nanti fokus ke STEM. Ini tadi kita baru diskusi dengan Mas Ervan. Mas Ervan mungkin siap ya. Kita launchingnya jam Oktober, apa mau dibarengin? September. Kita barengan aja. Barengan aja. Iya barengan aja. 30 September. Siap launching. warisan dari kepengurusan yang lalu, ya sudah dua periode kita laksanakan itu. Nah sekarang periode ketiga. Jadi program diskusi pedagogik. Nah tahun ini periode ini ada tambahan yang sifatnya rutin bulanan atau 3 bulanan, saya tidak tahu juga ini. Maksudnya adalah bahwa misalnya kajian strategis, kemarin itu ada masukan yang bagus, kajian strategis itu harus dirutinkan karena bangsa kita ini mempunyai problem-problem yang setiap saat muncul dan mungkin itu yang harus kita kaji sehingga kajian kita itu bisa diberikan masukan kepada pemerintah ya. Nah saya nanti diserahkan kepada bidangnya, kajian strategis itu mau bulanan atau mau setiap ada masalah bangsa saja yang sifatnya besar atau bagaimana, tapi sifatnya harus rutin gitu ya. Kemudian di samping program-program rutin tadi ada juga program yang harus dilaunchingkan ya. Programnya bagus ya, kemudian kita launchingkan. Itu seperti ada pada lembaran yang bapak-bapak punya itu ya. Itu ada yang jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi sosial media kita itu sebenarnya yang sangat aktif itu adalah Instagram, karena seperti yang kita tahu bahwa Instagram itu adalah sosial media yang paling trendy ya sekarang ya. Jadi kita sangat aktif di Instagram, bisa dicek juga IKWNJ_official. Ini Bapak Ibu ada yang belum follow kayaknya nih. Aku udah. Iya, jadi platform utama kita adalah Instagram yang di-connect ke Facebook. Jadi ada mirroring kita di Facebook untuk menyimpan semua dokumentasi yang kita upload di Instagram juga gitu. Nah, kedua itu ada, benar kata Pak Aan, kita ada YouTube. Jadi YouTube itu fungsinya adalah pertama untuk agenda-agenda besar yang seperti kemarin kita coba di pengukuhan itu udah live streaming di YouTube. Terus selanjutnya untuk agenda-agenda yang misalnya via Zoom dan lain-lain itu kalau misalnya mau live streaming boleh minta host key-nya itu ke saya. Jadi bisa live streaming dari mana aja, bisa dari Zoom siapa aja, tinggal minta host key untuk di-connect ke Zoom-nya masing-masing. Bahwa
KALHI ini menjadi support system bagi setiap bidang pastinya. Karena mungkin KALHI ini akan anjang sana anjang sini gitu, cari potensi kerjasama, potensi sponsor, CSR gitu. Nah oleh sebab itu database alumni ya profiling itu sangat dinantikan karena kita akan jadi target, kita akan samperin gitu supaya betul-betul bisa maksimal ya, artinya alumni itu betul-betul bisa kita. Nah ekosistem digital, saya kira ekosistem ini tidak hanya portal, tapi juga aplikasi, ya sistem pembayaran dan lain sebagainya. Dan saya itu mendukung sekali, karena nanti dari ekosistem itu akan lahir banyak tindak lanjut, ya. Misalnya seperti yang tadi Ketum sampaikan, bagaimana dari IKIP sampai WJ ini yang kerja di multinational company siapa aja, yang usianya 20 tahun berapa orang gitu, itu digital dan lain-lainnya itu didorong dari PPI KUNJ. Nah, kira-kira seperti itu. Yang terakhir adalah harapan kami ini agar IKUNJ dapat hadir memberikan dukungan, pendampingan dan juga program yang direncanakan PPI KUNJ berdampak dalam lingkup internal organisasi, tapi juga memiliki gaung. Karena KUNJ ini bukan milik UNJ, tidak hanya milik Jakarta, tapi milik bangsa semua. Jadi bisa ada program Daksinapati Jurnal untuk sosio dan humaniora, dan ada nama bangun jurnal untuk bidang STEM-nya. Jurnalnya itu dua-duanya akan di-launching di bulan September 2026. Nah, tim bidang riset dan inovasi membutuhkan hosting atau server yang akan bekerjasama dengan tim Okda. Konferensi ilmiah internasional juga akan dilakukan di awal tahun 2020. Terus untuk bidang potensi kepemudaan seni dan budaya itu akan ada pertama Eduran, agenda tahunan kita dilaksanakan di bulan November. Kami pernah berdiskusi dengan tim bendahara kami, para Wapuntum, yang intinya kami menyiapkan diri untuk hal-hal yang luar biasa. Dari paparan teman-teman sekalian dari berbagai bidang, kelihatannya memang berpotensi untuk IKUNJ sekarang ini menjadi lebih baik daripada IKUNJ yang sebelumnya, insya Allah. IKUNJ, Bang Abdi. Sekali lagi Mbak ya. IKUNJ, Alumni Bang Abdi. UNJ Jaya. Ya, dari paparan teman-teman kami yakin betul bahwa ke depan kami akan sibuk karena keberhasilan teman-teman dari berbagai bidang yang insya Allah ini bukan hanya sekedar propaganda meeting, tapi adalah aktualisasi kerja di lapangan yang akan menjadi lebih hebat. Kemudian kami juga bersepakat bahwa dalam hal ini kami akan berusaha mengelola keuangan sebaik mungkin, transparan. Kemudian kita jaga juga akuntabilitasnya. Nah, terus kita berjanji untuk mensupport berbagai program dengan kemampuan yang mudah-mudahan pasti mampu lah. Insya Allah, saya melihat kita ini punya kelebihan banyak saat ini. Saya berteman dengan ketum yang dulu, saya juga insya Allah mengenal beliau, ketum kita yang sekarang ya luar biasa. Artinya kita punya mitra strategis dan juga punya teman-teman yang strategis, kan begitu. Nah, mitra strategis kita kan tadi sudah disampaikan, ada Pemda DKI, ada UNJ sendiri dan sebagainya. Itu luar biasa. Kemudian ada kementerian lembaga juga yang saya kalau melihat Mas Wage, wah ini penting banget ini. Beliau di KSP ya kan, seluruh pekerjaan ada di sana. Saya kira. Dan ini adalah mitra-mitra strategis. Kemudian kita juga punya teman strategis, ada Bang Juli, dan ternyata tim kita kan itu kan teman-teman strategis semua itu. Nggak mungkin lah kalau sebetulnya kita tidak berhasil ya. Kalau kita bergerak pasti akan ada hasil yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan
Saya kira sungguh luar biasa ini hari yang saya hormati, ini lengkap nih pengurus ya. Ada ini nggak enak banget. Kepala harian, sekjen, bendahara, para ketua-ketua, dan juga para tadi disebutnya kabidang-kabidang, dan saya salut ya, setidaknya sampai hari ini antusiasmenya yang demikian tinggi Mas itu. Karena antusiasme ini adalah modal awal. Saya tidak membayangkan kalau habis kongres, habis rapim lantas sepi nggak bisa kita undang, itu udah tanda-tanda berat gitu. Jadi saya juga mengikuti terus intensitas pengurus harian, setidaknya terus rapat terus, dan ya kebetulan juga rapat di rumah saya dan sebagainya. Ini menunjukkan antusiasme dan bismillah kita semuanya bahwa memang kita masing-masing kita sadar bahwa kita ingin menunjukkan betul-betul kinerja yang katakanlah tadi disebut Pak Bendung ya lebih baik dari yang dulu-dulu pun lah, katakanlah demikian. Itu kan tekad kita bersama. Saya kira tadi apa yang dipaparkan, semuanya sudah ini kok, sudah melalui proses yang kita diskusi. Mungkin perlu semacam sinkronisasi atau harmonisasi supaya tidak overlapping saja, tadi Pak Re menggarisbawahi. Mungkin saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi penajaman saja, bahwa ya kita ini sebagaimana saya kemukakan bahwa UNJ atau alumni ya bagaimana alumni dengan kampus-kampus itu, dan itulah yang kita harapkan. Yang lain adalah menyangkut tentang tadi bagaimana kita bisa menghidupi diri. Menarik sekali apa yang disampaikan siapa Mbak yang sering ditubruk-tubrukan sama Bendung. Di bawah Wang Ketum ditubruk. Iya, jadi timnya Bendung. Oh gitu. Di bawah Ketum ditubruk Bendung. Yang penting kasih terus. Kayaknya ada sesuatu. Iya, jadi bagaimana? Oke ya, demikian ya video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Untuk bidang saya adalah ketua bidang, dan untuk bidang saya memang kita ini akan segera membentuk kanal pengaduan ya bagi teman-teman alumni UNJ ya, dan ini bentuk advokasi ya atau pembelaan yang memang bisa dilakukan. Dan karena dulu juga memang ini pendidikan ya, banyak memang rekan-rekan saya atau ketika kami memang belum jadi UNJ ya, masih IKIP Jakarta, memang mayoritas didominasi oleh guru ya atau pendidik ya, bisa dosen, bisa guru gitu ya. Dan akan launching pada September tahun 2026 ini karena pengaduannya ya. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.